Halo teman-teman, kami ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak dari kelas IF 41 GAP 02. Mata kuliah ini dibimbing oleh Pak Doni Richasdi, STMT. Sebelum kami mempresentasikan tugas besar kami, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri kami. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri yaitu Agnesia Veronica Lumanraja dengan NIM 1301174112. Kemudian yang kedua, Dewi Anissa Ulmahfiroh dengan NIM 1301174093. Lalu yang ketiga ada Arbi Norman Baruni dengan NIM 1301174030. Dan yang keempat Hafiz Fadila RB dengan NIM 1301170404. Kemudian untuk slide selanjutnya kami akan menjelaskan poin-poin yang akan kami presentasikan. Poin yang akan kami jelaskan terkait tugas besar sistem informasi gudang, yaitu poin yang pertama, kami akan menjelaskan sekilas tujuan dari penulisan dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Kemudian poin selanjutnya yaitu yang kedua, kami akan menjelaskan dokumen test plan. Kemudian poin yang ketiga, kami akan menampilkan sekilas template Excel, test report, dan bug report. Dan poin yang terakhir, kami akan melakukan demo testing aplikasi gudang berbasis web menggunakan Selenium. Oke, saya Agnesia Veronica Lumanraja akan menjelaskan sekilas tujuan dari penulisan dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Dan juga saya akan menampilkan dokumen SRS dari Sistem Informasi Gudang. Sebelum saya menjelaskan tujuan dari penulisan dokumen ini, saya akan menjelaskan produk kami, yaitu Sistem Informasi Gudang. Aplikasi gudang yang telah kami buat ini merupakan produk layanan manajemen gudang. Tujuan dari aplikasi gudang yaitu untuk membantu dan mempermudah proses mengontrol persediaan, penjualan, serta pemasukan barang. Kemudian, dalam aplikasi gudang yang sudah tersedia ini, sudah dapat mewujudkan tujuan utama dari aplikasi. Selanjutnya, untuk tujuan dari penulisan dokumen SRS atau Software Requirement Specification Sistem Informasi Gudang, tujuannya yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai sistem informasi gudang yang akan dibangun. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian diharapkan pengembangan dari aplikasi ini lebih terfokus sehingga tidak menimbulkan keambiguan bagi pengembang untuk kedepannya. Dan untuk penggunanya sendiri, SRS ini itu digunakan untuk mencatat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun. Dan sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh pengguna. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagian pertama dari dokumen test plan sistem informasi gudang.
Berikut ini tampilan dokumen test plan sistem informasi gudang. Jadi dokumen test plan ini tuh menjelaskan tentang bagaimana software yang dibuat dapat bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumen ini adalah dokumen test plan dari software sistem informasi gudang. Fokus utama dari aplikasi ini yaitu untuk memudahkan administrator dan pegawai dalam mengontrol barang masuk dan barang keluar dan lebih mudah mengetahui stok barang yang tersedia pada gudang. Pada bagian pertama dalam test plan ini yaitu tes strategi. Kemudian pada bagian 1.1 itu terdapat scope of testing. Kemudian lingkup testing yang dilakukan oleh kinerja software dapat berjalan dengan baik, meliputi yang pertama yaitu source code, kemudian yang kedua ada interface. Jadi hasil dari pengujian yang dilakukan yaitu untuk menentukan kualitas dari aplikasi tersebut. Kemudian pada titik 1.1 itu ada fitur to be test. Berikut ini tabel dari fitur to be test. Kemudian saya juga akan menampilkan tabel requirement traceability matrix. Kemudian pada bagian 1.1.2 itu fitur not to be test. Daftar fitur-fitur yang tidak diuji itu yang pertama adalah akun administrator dan kedua itu ada akun pegawai. Kemudian pada bagian 1.2 itu type testing non-functional testing, yaitu modulnya UI testing, kemudian quality attribute itu interface, dan non-functional testing atau NFT itu jadi pengujian terhadap interface apakah sudah sesuai dengan keinginan klien. Kemudian pada bagian 1.3 itu terdapat tabel risk dan isu yang sudah saya tampilkan di layar. Kemudian pada bagian keempat itu ada tes logistik, yaitu bagian 1.4.1 itu siapa yang akan mengetes atau melakukan pengujian. Jadi proses pengujian website ini dilakukan oleh tim internal atau pembuat website itu sendiri. Kemudian pada bagian 1.4.2 itu kapan testing ini akan dilakukan. Jadi pengujian ini akan dilakukan ketika fitur-fitur yang terdapat pada use case itu telah tersedia. Kemudian pada akhirnya semua fitur akan dilakukan pengujian kembali jika semua sudah selesai. Oke, selanjutnya pada bagian kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dewi. Pada bagian 2 yaitu tes objektif. Pada tahap ini pengujian akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ada 10 tahap seperti memverifikasi data-data ketika administrator ingin login, memverifikasi data-data ketika pegawai ingin login, menguji apakah login dapat dijalankan, menguji apakah administrator dapat menambah data user baru, data barang baru, dan sebagainya seperti dapat dilihat pada layar. Pada bagian ketiga ada tes kriteria. Pada tes kriteria dibagi menjadi 2 subbagian. Pada bagian 3.1 ada suspension kriteria. Berikut kondisi-kondisi yang menyebabkan proses pengujian akan dihentikan untuk sementara waktu dan kapan akan dilanjutkan kembali. Yang pertama, terdapat bug pada sistem atau program. Pengujian akan dilanjutkan ketika program sudah diperbaiki. Lalu yang kedua, ketika proses pengujian berhenti untuk sementara waktu jika dari klien merasa alur dari suatu fitur tidak sesuai dari yang diinginkan. Proses pengujian akan dilanjutkan setelah alur dari fitur disesuaikan kembali dengan kehendak klien. Pada bagian 3.2, exit atau stopping kriteria, berikut adalah kriteria yang menyatakan bahwa fase pengujian dinyatakan berhasil dan dapat dihentikan. Yang pertama yaitu setelah semua test case berhasil dijalankan, yang kedua tidak terdapat bug atau kesalahan pada sistem, dan yang terakhir masa atau waktu testing telah berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arbi. Untuk yang nomor 4 resource planning terdiri dari poin 4.1 yaitu system resource,
yang terdiri dari 3 resource. Yang pertama, server, yaitu membutuhkan server database yang menginstal MySQL server, web server yang menginstal Apache server. Yang kedua, network, memerlukan jaringan termasuk LAN dan internet untuk mensimulasikan real business dan user environment. Yang terakhir, komputer, yaitu PC yang sering digunakan pengguna untuk menghubungkan web server. Pada bagian 4.2, human resource terdiri dari 2, yaitu peran pertama, test manager, yang mengelola seluruh pelaksanaan pengujian serta memberikan arahan mengenai pelaksanaan proyek. Yang kedua, tester, yaitu yang mengeksekusi proses testing. Untuk nomor 5, test environment, terdiri dari 2, yaitu perangkat kelas, sebuah PC atau laptop yang memakai Windows 7, memiliki RAM 8GB dan prosesor Intel. Untuk server, berisi database MySQL dan XAMPP. Untuk nomor 6, schedule dan estimation, bisa dijelaskan oleh kawan saya, Hafiz. Ya, saya akan menjelaskan bagian ke-6, yaitu schedule and estimation. Pertama-tama saya akan menjelaskan estimation dulu, yaitu estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pengujian. Pada estimasi ini dibagi sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Untuk pertama ada menguji login dan pengisian user baru, yaitu dilakukan oleh saya sendiri. Untuk estimasi diperlukan 2 hari. Selanjutnya ada menguji pengisian barang baru, dilakukan oleh RB, Norman baru ini. Estimasi yang diperlukan adalah 1 hari. Menguji pengisian barang masuk dilakukan oleh Agnesia Veronica Lumanraja. Estimasi yang diperlukan adalah 1 hari. Menguji pengisian barang keluar dilakukan oleh Dewi Anisya Ulmakfiroh. Estimasi yang diperlukan adalah 1 hari. Total estimasi hari yang diperlukan berupa 5 hari. Selanjutnya pada bagian 6.2, yaitu ada tabel jadwal menggunakan Gantt chart. Bisa dilihat pada layar. Testing ini dilakukan pada tanggal 17 hingga tanggal 24. Selanjutnya pada bagian ke-7 ada test deliverable, yaitu adalah dokumentasi dalam proses pengujian aplikasi. Dibagi menjadi 3, yaitu ada before testing, during testing phase, dan after testing. Pada before testing terdapat dokumen test plan, dokumen acceptance criteria, dan dokumen acceptance criteria. Selanjutnya pada during testing phase terdapat test case dokumen, dan pada after testing terdapat bug report dan test result. Selanjutnya pada bagian 8 terdapat test execution. Ini saya akan menjelaskan sebagaimana yang telah disebutkan pembagian tugas tadi. Pada pertama ada test case nomor 1, yaitu fitur login. Test case scenario berupa admin memasukkan username dan username tersebut adalah admin. 2, admin memasukkan password dengan password yaitu admin123, lalu klik button login. Test data adalah berupa admin, user ID berupa admin, dan password admin123. Expected result-nya adalah username sudah terinput pada kolom username, password sudah terinput pada kolom password, dan user berhasil masuk ke dalam web. Actual result-nya berupa username tertampilkan pada kolom username, password diterima, user admin berhasil masuk ke dalam web. Selanjutnya ada tabel test case nomor 2, yaitu add new user. Test skenario atau testernya berupa admin mengisi detail data user, lalu mengklik tombol save. Tes datanya yaitu berupa ada username Mawar, password 12, nama Bunga Mawar, role sebagai pegawai, dan status aktif. Expected result-nya adalah data user baru berhasil ditambahkan. Data user baru dapat terlihat di daftar user.
daftar user baru berhasil tersimpan di database. Dan actual result yang didapat adalah data user baru berhasil ditambahkan, data user baru dapat terlihat di daftar user, dan data user baru berhasil tersimpan di database. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abi. Untuk yang nomor 3, yaitu fitur menambah barang baru. Untuk tes skenario-nya yaitu yang pertama klik menu barang, yang kedua pilih tambah barang, kemudian klik. Nomor 3, masukkan nomor sales order, selanjutnya kode barang, kemudian nomor section, warna barang, berat barang, panjang barang, lebar barang, tinggi, tebal, sampai posisi. Kemudian setelah dimasukkan semua, klik save. Untuk tes data bisa terlihat di sini. Salah satu contohnya nomor sales ordernya 0016. Expected result, yang pertama data barang baru berhasil ditambahkan, kedua data barang baru dapat terlihat di daftar barang, dan 3 data barang baru berhasil tersimpan di database. Untuk actual resultnya sama, sudah sesuai, yaitu sama saja. Data barang baru berhasil ditambahkan, data barang baru dapat terlihat di daftar barang, dan data barang baru berhasil tersimpan di database. Selanjutnya untuk yang nomor 4 bisa dilanjut. Oke. Jadi test case nomor keempat itu yaitu add barang masuk. Untuk tes skenario atau tes step-nya itu yang pertama yang dilakukan yaitu memilih menu pemasok. Kemudian mengklik menu tambah pemasok, kemudian pilih kode barang, lalu menginput jumlah barang masuk, dan selanjutnya menginput tanggal barang masuk. Setelah semuanya dilakukan, maka langsung klik tombol save. Kemudian untuk tes data, sebagai contohnya yaitu kode barang 0015 dan jumlah barang keluar itu 20. Untuk tanggal barangnya itu adalah bulan 1 tanggal 4 tahun 2021. Untuk expected resultnya itu yang pertama, jumlah stok terkini sudah ditambahkan sesuai dengan hasil penambahan jumlah barang masuk. Kemudian yang kedua itu jumlah barang berhasil tersimpan di database. Dan yang ketiga itu history proses sudah berhasil tercatat di database. Untuk actual resultnya, yang pertama, jumlah stok terkini sudah bertambah sesuai dengan hasil penambahan jumlah barang masuk. Dan yang kedua itu jumlah barang berhasil tersimpan di database. Dan yang ketiga, history proses sudah berhasil tercatat di database. Kemudian untuk test case selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi. Untuk test case nomor 5, fitur add barang keluar. Tes skenario-nya yang pertama yaitu pilih menu penjualan, lalu klik menu tambah penjualan, pilih kode barang, lalu input jumlah barang keluar dan tanggal barang keluar, lalu klik tombol save. Untuk tes datanya, kode barangnya 00515, jumlah barang keluarnya 1, tanggal barang keluarnya 4 Januari 2021. Expected resultnya yang pertama, jumlah stok terkini sudah berkurang sesuai dengan hasil pengurangan jumlah barang keluar. Lalu yang kedua, jumlah barang berhasil tersimpan di database. Yang ketiga, history proses sudah berhasil tercatat di database. Untuk actual result, yang pertama, jumlah stok terkini sudah berkurang sesuai dengan hasil pengurangan jumlah barang keluar. Yang kedua, jumlah barang berhasil tersimpan di database. Dan yang ketiga, history proses sudah berhasil tercatat di database. Untuk test case regression, tabel nomor 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Hafiz berdasarkan pembagian tugas yang telah dijabarkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tabel test case regression nomor 1 dan 2. Pertama-tama, pada tabel test case regression nomor 1, yaitu berupa fitur login. Ya, untuk tes skenario-nya berupa admin memasukkan username dengan user admin memasukkan password dengan password admin 123, klik button, lalu diklik button login. Ada tes data berupa user ID admin dan password admin 123. Expected resultnya
adalah username sudah terinput pada kolom username, password sudah terinput pada kolom di password, user berhasil masuk ke dalam web. Actual result yang didapat adalah username tertampil pada kolom username, password diterima, user admin berhasil masuk ke dalam web. Status dari tes ini adalah pass. Untuk defect ID tidak diisi karena sudah pass. Selanjutnya pada nomor 2 yaitu fitur add new user. Ada tes skenario-nya, yaitu admin mengisi data user, lalu klik tombol save. Selanjutnya ada tes data, yaitu username varian, passwordnya ada varian 12, namanya mau varian, role-nya sebagai pegawai, dan statusnya aktif. Expected result-nya adalah data user baru berhasil ditambahkan, data user baru terlihat di daftar user, data user baru berhasil tersimpan di database, data user baru. Actual result yang didapat adalah data user baru berhasil ditambahkan, data user baru dapat terlihat di daftar user, dan yang terakhir adalah data user baru berhasil tersimpan di database. Status dari test case ini adalah pass, untuk defect ID sama juga kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang nomor 3 itu fitur add barang baru, tes skenario atau tes-tesnya yaitu yang pertama klik menu barang, kemudian pilih tambah barang, kemudian diklik, kemudian memasukkan beberapa input seperti nomor sales order, kode barang, nomor section, warna barang, berat barang, panjang barang, lebar barang, tinggi barang, tebal barang, dan posisi barang, kemudian klik save. Tes datanya ada beberapa tes data, salah satunya yaitu sama seperti tadi, nomor sales order 0016. Untuk expected result, yaitu yang pertama data barang baru berhasil ditambahkan, yang kedua data barang baru dapat terlihat di daftar barang, yang ketiga data barang baru berhasil tersimpan di database. Actual result-nya sama, yaitu data barang baru berhasil ditambah, data barang baru dapat dilihat di daftar barang, dan data barang baru berhasil tersimpan di database. Statusnya yaitu pass, sehingga tidak mempunyai defect ID. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada tes regression nomor 4 dengan nama fitur add barang masuk. Untuk tes skenario atau tes step-nya itu yang pertama memilih menu pemasok, kemudian yang kedua itu mengklik menu tambah pemasok, dan yang ketiga itu pilih kode barang. Kemudian yang keempat itu menginputkan jumlah barang, dan yang kelima menginputkan tanggal barang masuk. Selanjutnya klik tombol save. Dan untuk tes data, sebagai contoh kode barangnya itu yang kami input yaitu 0011. Dan untuk jumlah barang keluarnya itu 20, dan untuk tanggal barang keluarnya itu tanggal 3 bulan Januari tahun 2021. Kemudian untuk expected result-nya, yang pertama itu jumlah stok terkini sudah bertambah sesuai dengan hasil penambahan jumlah barang masuk, dan yang kedua itu jumlah barang berhasil tersimpan di database, dan yang ketiga itu historik proses sudah berhasil tercatat di dalam database. Untuk actual result-nya itu yaitu yang pertama stok result terkini sudah bertambah sesuai dengan hasil penambahan jumlah barang masuk, kemudian jumlah barang berhasil tersimpan di dalam database, dan yang ketiga itu histori proses sudah berhasil tercatat di dalam database. Untuk status tes regression nomor 4 ini yaitu paste. Untuk defect ID-nya itu tidak kosong dikarenakan statusnya itu paste. Untuk tes regression selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dewi. Untuk tes case regression 5 yaitu add barang keluar, tes skenario-nya yang pertama itu pilih menu penjualan, lalu klik menu tambah penjualan, pilih kode barang, lalu input jumlah barang keluar dan tanggal barang keluar, lalu klik tombol save. Untuk tes datanya, yang diinputkan kode barangnya yaitu 0012, jumlah barang yang keluar yaitu 2, tanggal barang keluarnya yaitu 4 Januari 2021.
expected result-nya yaitu jumlah stok terkini sudah berkurang sesuai dengan hasil pengurangan jumlah barang keluar, lalu jumlah barang berhasil tersimpan di database, dan histori proses sudah berhasil tercatat di database. Untuk actual result-nya yang pertama yaitu jumlah stok terkini sudah berkurang sesuai dengan hasil pengurangan jumlah barang keluar. Yang kedua, jumlah barang berhasil tersimpan di database. Dan yang ketiga yaitu histori proses sudah berhasil tercatat di database. Untuk statusnya yaitu paste sehingga tidak memiliki defect ID. Sekian presentasi kami untuk dokumen test plan. Selanjutnya rekan saya Agnes akan menampilkan dokumen test report dan bug report serta melakukan demo testing aplikasi gudang menggunakan Selenium. Baiklah, saya Agnesya Parnikoman Raja akan menampilkan template dari test report dan juga bug report. Berikut ini saya tampilkan di layar template dari test report, dan kemudian untuk template bug reportnya juga sudah sedang saya tampilkan. Berikut ini template dari bug report. Selanjutnya saya juga akan melakukan demo untuk testing aplikasi sistem informasi gudang dengan menggunakan Selenium. Langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita membuka si Seleniumnya, kemudian kemudian di sini ada option create a new project. Di situ kita bisa membuat project baru, dan di sini kelompok kami akan memilih option open and existing project dikarenakan terlebih dahulu kami sudah melakukan testing pada sistem informasi gudang ini. Oke. Berikut ini tampilan dari testing gudang yang sudah kami lakukan. Jadi langkah awalnya itu di sini ada tanda plus itu untuk melakukan add new test. Dikarenakan kami sudah melakukan sesuai dengan pembagian kerja kami. Pada bagian yang pertama itu tes login dan add new user itu dilakukan oleh rekan saya Hafiz. Dan untuk melihat hasil dari run current testing yang dilakukan oleh rekan saya Hafiz, akan saya klik. Berikut ini tampilannya. Baiklah, selanjutnya itu tes add barang baru yang dilakukan oleh rekan saya Arbi. Berikut ini tampilan dari testing add barang baru. Selanjutnya testing add barang yang dilakukan oleh saya sendiri, Agnesya. Berikut ini tampilan dari run test add barang baru, add barang masuk. Oke, selanjutnya tes add barang keluar yang dilakukan oleh rekan saya yaitu Dewi. Berikut ini untuk tampilan run dari tes add barang keluar. Oke, selanjutnya jika kita ingin mendapatkan script dari Selenium, saya contohkan untuk yang tes login dan add new user itu kita mengklik titik 3 yang sedang saya tampilkan, kemudian kita memilih export, lalu di sini kita disuruh untuk memilih bahasa pemrograman mana yang kita inginkan. Di sini kelompok kami ingin menggunakan bahasa pemrograman Python. Setelah mengklik Python, kemudian kita mengekspornya. Begitu juga untuk mendapatkan tes add barang masuk.
Oke, setelah mengekspor tes login dan add new user dan tes add barang baru, kemudian lalu tes add barang masuk dan tes add barang keluar, kita dapat melihat skripnya. Untuk yang tes login dan add new user, itu kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Berikut ini tampilan dari script tes login dan add new user. Begitu juga untuk tes add barang baru. Bukanya dengan Visual Studio Code, dan berikut ini tampilan dari script tes add barang baru. Dan untuk tes yang ketiga itu tes add barang masuk. Berikut ini tampilan dari script tes add barang masuk. Selanjutnya tes yang terakhir yaitu yang keempat, tes add barang keluar. Berikut ini tampilan dari script tes add barang keluar. Baiklah, sekian demo aplikasi sistem informasi gudang yang telah saya lakukan dengan menggunakan Selenium. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dan juga apabila ada background yang tidak enak didengar atau mengganggu, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.